Halo, selamat datang Sobat Movie. Apa masih semangat rebahan hari ini? Anda ingatkan, video ini full spoiler. Oke, sinopsis kali ini adalah John Wick chapter 4. Chapter ini adalah chapter final dari sang pembunuh bayaran. Semua aksi kegilaan Mas John akan lebih sangar dan seru, disebabkan nilai bounty untuk membunuh nyawanya semakin tinggi hingga terjadi perburuan besar-besaran. Oke, let's start. Di atas gurun pasir yang panas wilayah Maroko, Mas John ditemani kuda lumpingnya mengejar 3 orang manusia gurun. Harusnya pakai onta dong, John. Setelah menghabisi anak buahnya, Mas John menghadap The Elder yang masih dalam keluarga Hectable, bermaksud meminta kebebasan. Sayangnya menurut sang sultan, kebebasan yang didapat jalan satu-satunya adalah dengan cara kematian. Karena gak ngerti bahasa Arab, Mas John langsung ngasih headshot. Berpindah ke Hotel Continental di New York, seorang perwakilan Hectable, sebut saja Mbah Jenggot, datang membawa surat perintah dari Marquis de Gramont. Marquis adalah seseorang yang ditunjuk menjadi pemimpin baru di Hectable, karena pemimpin yang lama udah di-kill oleh John. Surat perintah yang diterima Winston adalah perintah untuk menonaktifkan Hotel New York Continental. Tentu saja Winston dan asistennya langsung menemui Marquis buat meminta kesempatan kedua karena imbas perlawanan si John. Disebabkan Marquis ini udah terlanjur hatinya bad mood, maka Winston mendapat konsekuensi dengan dipecat dari jabatan serta meluluh lantakan Hotel Continental. Jadi pengangguran dong, John. Tak hanya sampai di situ, orang kepercayaan Winston dieksekusi di tempat yang sama. Lengkap sudah kesedihan pengangguran ini. Keesokan harinya di Paris, Prancis, Marquis memanggil orang buta bernama Kane, seorang mantan pembunuh bayaran di Hectable sekaligus rekannya Mas John. Marquis meminta Kane untuk memburu rekan lamanya sendiri, karena jika menolak, maka putri satu-satunya akan menjadi makanan ikan. Berpindah ke Jepang, tepatnya Hotel Osaka Continental, seorang tracker sebut saja Jack tengah bersantai di lobi hotel sambil mengecek harga buronan Mas John. Di tempat yang sama, pemilik hotel bernama Mr. Koji tengah memperketat keamanan karena akan menemui kawan baiknya, yaitu John Wick, dengan memberi kabar tentang Hotel New York Continental serta dibunuhnya David, dan yang lebih penting, Winston jadi pengangguran. Berpindah ke bawah, Jack melihat pasukan Hectable yang dipimpin Chidi dan Kane untuk mencari Mr. Koji. Karena merasa bakal ada bentrok, Akira memberikan perintah dengan menggunakan bahasa Jepang agar segera mengevakuasi. Koji pun menyuruh Akira untuk tetap bersama Mas John. Dan setelah turun, ternyata atas nama Marquis de Gramont, Chidi dan pasukannya akan menggeledah atau hotel dihancurkan. Jelas saja Mr. Koji gak terima dengan segera mengepung dan siap berperang. Bentrok yang tidak seimbang membuat Koji harus mundur, sehingga pasukan Hectable merangsek naik dengan menyerang John dan Akira di atas.
Akira harus tumbang terkena tembakan. Lantas Koji meminta John untuk segera kabur ke stasiun Umeda dan berpesan untuk menghajar bokong para pasukan High Table sebanyak-banyaknya. Setelah pasukan High Table pada tumbang, John harus menghadapi Kane. Pertarungan dua sahabat itu pun tak terhindarkan. Hingga John terpojok. Beruntung Jack melerai dengan menembaki keduanya. Dan John berkesempatan untuk kabur melalui taman dengan menghajar salah satu pasukan High Table, juga mengambil sebuah pin. Jack muncul untuk membantu dan membiarkan John kabur karena dirasa nilai buruannya masih rendah. How much? Karena kaburnya John, pihak High Table menaikkan nilai buruan kepala John Wick mencapai $20 juta. Nasib sial dialami Akira dan Koji, karena saat akan kabur, Kane sudah menunggu. Koji yang terluka mau tak mau harus membunuh seorang pengkhianat, meskipun Kane juga tidak ingin bentrok dengan sahabatnya sendiri. I don't want to do this. Pertarungan singkat ini berakhir dengan terbunuhnya Mr. Koji, yang membuat Akira shock karena ayah tercinta tewas di depan matanya sendiri. Sesuai peraturan High Table, seharusnya Excomunido dibunuh beserta keluarganya. Namun Ken yang masih menghormati Mr. Koji membiarkan Akira untuk pergi. John akhirnya berhasil kabur dengan naik kereta ekonomi, karena jika naik Shinkansen mahal John. Disusul dengan Akira yang ikut naik, dengan marah menyalahkan John karena kedatangannya hanya membawa kematian, dan meminta berjanji untuk membunuh Kane, si IP man buta. So either you do it. Why? What is to work? Berpindah ke Perancis, Jack menemui Marquis untuk bernegosiasi dengan meminta 25 juta di muka dan sisanya setelah membunuh John. Namun bukannya uang yang didapat, malah tangannya disate. Dan Marquis meminta keseriusannya dengan menarik tangan dari pisau. Ih, ngeri. Berpindah ke New York, John menemui Winston untuk menanyakan tentang pin yang diambilnya dari pasukan yang menyerangnya di Jepang. Dan jelas itu adalah pin milik Marquis de Gramont, pimpinan baru High Table. Kemudian Winston memberi saran pada John, kalau lo bunuh Marquis, bakal akan ada Marquis lain yang akan memburu di kau.
Maka bertarunglah secara cerdas dengan mengajaknya berduel 1 lawan 1 sesuai asas pondasi Hectable. Peraturan ini diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan sesama anggota, juga mencegah perang antar keluarga Hectable. Masalahnya karena John ini tidak punya keluarga, maka Winston menyuruhnya pergi ke Berlin untuk kembali pada keluarga lamanya, yaitu Gipsy Rusia. Dan itu jalan keluar terbaik hingga saat ini. John pun terbang ke Berlin untuk menemui keluarga yang membuangnya, namun malah shotgun yang didapat. Awak. Untung ada rompi anti peluru. John digantung dan akan dieksekusi oleh anak dari pimpinan Gipsy Rusia, yaitu Katia. Dikarenakan efek John membunuh pimpinan Hectable sebelumnya, maka sebagai konsekuensinya, ayah Katia dieksekusi oleh Marquis. John yang nyawanya hampir lepas berjanji akan membunuh Marquis melalui duel 1 lawan 1 di bawah peraturan Hectable. Masalahnya John butuh pengakuan darinya untuk bisa memenuhi persyaratan duel. Dan Katia setuju, namun dengan memberi sebuah syarat, yaitu dengan membunuh eksekutor ayahnya bernama Kila Harkan. Malam itu John pergi ke klub malam menemui Kila. Juga Kane serta Jack turut hadir. 4 orang ini mempunyai tujuan masing-masing. Jack dan Kila ingin membunuh John demi nilai bounty. Kane membunuh John demi keselamatan putri gadisnya, sedangkan John sendiri membunuh Kila demi pengakuan dari keluarga Rusia. Seperti kata Patrick Star, ironi di atas ironi. Kila membuat penentuan dengan permainan poker, dan pemenangnya berhak membunuh. Diawali dengan John yang membuka kartu, dilanjutkan dengan Jack dan Kane. Giliran terakhir Kila sebagai bandar yang membuka kartu. Dengan nilai kartu tertinggi, maka Kila menjadi pemenangnya. Dead man's hand, Mr. Vick.